diketahui tentang kesenian kuda lumping? Kalau menurut saya, kesenian kuda lumping itu sendiri itu banyak versi ya. Ada yang mengatakan jatilan, ada yang mengatakan kuda lumping, ada yang mengatakan jaran kepang. Tetapi dalam sejarahnya tidak ada satupun literatur yang mengatakan bahwa jatilan atau kuda lumping atau jaran kepang itu milik siapa. Karena dalam sumber-sumber pengetahuan dari buku-buku yang diwariskan itu adalah dari generasi satu ke generasi lain. Tidak ada yang literatur yang mengatakan bahwa kesenian kuda lumping, jaran kepang itu adalah berasal dari Mojokerto atau dari Jombang atau dari Bojonegoro atau dari Ponorogo, nggak ada. Tetapi kebanyakan masyarakat Jawa lah yang mempopulerkan. Jadi secara literatur itu tidak ada. Tetapi secara dari mulut ke mulut bahwa kesenian kuda lumping itu merupakan kesenian yang mengakar dari rakyat ke rakyat. Dalam perkembangannya bahwa kesenian kuda lumping itu kalau ditinjau dari sejarahnya itu ada 3 versi. Versi yang pertama bahwa kesenian kuda lumping itu merupakan penggambaran atas perjuangan raja yaitu Raden Patak yang pada waktu itu adalah merupakan raja dari Demak dibantu dengan Sunan Kalijogo, yaitu melestarikan tentang kebudayaan Jawa. Nah, versi yang kedua juga menggambarkan tentang perjuangan tentara berkuda Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro itu berjuang melawan Belanda. Nah, ilustrasinya seperti kuda lumping itu. Nah, yang ketiga adalah tentang latihan prajurit keraton Yogyakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, dari 3 versi itu mana yang betul kita tidak tahu. Itu hanya terjadi dari mulut ke mulut antara budayawan satu dengan budayawan yang lain. Nah, tapi sumber-sumbernya dari mereka itu pengetahuan dari pengalaman-pengalaman mereka kemudian ditulis dalam suatu situs. Nah, itu. Tapi sampai sekarang pun yang versi yang resmi itu yang mana? Tidak ada yang berani membenarkan. Kesenian kuda lumping itu juga bermacam-macam, ya. Ada yang sifatnya itu adalah mistik, sehingga ada campuran roh halus di dalam pementasannya, dan ada juga kuda lumping yang bersifat tari-tarian. Jadi tidak ada unsur mistik. Misalkan begini, kuda lumping yang ditampilkan pada waktu pementasan reog gitu. Nah, itu adalah kuda lumping yang tidak ada unsur mistiknya. Dia ditampilkan hanya sebagai penari, koreografernya aja. Sementara kuda lumping yang sendiri yang mempunyai arti mistik, nah itu pementasannya dengan roh halus. Jadi ada pembedaan mana yang ke arah mistik yang disebut jatilan atau jaran kepang, dan mana yang ke arah koreografer yang disebut dengan seni kuda lumping dalam arti tari-tarian yang dibahasnya. Penanda tentang upaya pemerintah dalam memelihara kesenian tradisional di Indonesia. Wah, kalau upaya pemerintah ini ya kembang kempis ya. Artinya ya lagi apa ya, kegiatan itu bersifat aksidental gitu loh. Move, kalau tren ya ngadain, kalau enggak gitu. Jadi usaha pemerintah tuh menurut saya tuh enggak optimal, walaupun ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah mempunyai kedudukan yang berarti gitu loh sampai sekarang. Nah, tugas kita sebagai generasi muda ya harus membangkitkan, adain misalkan festival-festival yang sifatnya mengangkat budaya bangsa kita sendiri, festival reog, festival kuda lumping, festival jaipong. Nah, itu akan memberikan semangat, bahkan perusahaan-perusahaan pun turut mendukungnya. Bahkan itu saya dengar festival yang diprakarsai oleh rokok Sampurna. Nah, itu kan mengangkat budaya. Jadi
itu kan tidak hanya pemerintah saja, tetapi masyarakat dan perusahaan swasta terus melestarikannya, sehingga kebudayaan kita terus lestari walaupun ada globalisasi terus menyerang, tetapi seimbang. Nah, di dalam pemerintah juga ada himbauan, hendaknya setiap kegiatan itu harus ada filter penerimaan kebudayaan asing. Nah, sehingga ada kolaborasi, yaitu transformasi budaya. Ya, kebudayaan yang luar datang dengan mempengaruhi kebudayaan yang lokal, bercampur aduk menghasilkan sebuah kebudayaan baru, tetapi tidak memusnahkan kebudayaan lama. Itu yang disebut dengan akulturasi.